Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dengan NIM 19233095 dengan mata pelajaran pemeriksaan pajak dengan dosen pengampu Bapak Dovi Septiari, SE MSCAK. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dasar pemeriksaan pajak. Terdapat 7 subpokok bahasan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, latar belakang pentingnya pemeriksaan pajak. Yang kedua, tujuan pemeriksaan pajak. Yang ketiga, jenis pemeriksaan pajak. Yang keempat, kriteria pemeriksaan pajak. Yang kelima, ruang lingkup pemeriksaan pajak. Yang keenam, jangka waktu pemeriksaan pajak. Yang ketujuh, standar pemeriksaan pajak. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pentingnya pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Dengan adanya sistem self-assessment dalam perpajakan Indonesia, menuntut wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Konsekuensinya yaitu DJP berwenang melakukan pemeriksaan untuk mengawasi kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Jadi pentingnya pemeriksaan pajak itu terjadi karena adanya sistem self-assessment yang menuntut wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Yang kedua yaitu tujuan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang tata cara pemeriksaan memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama, menguji kepatuhan wajib pajak, perorangan maupun badan, dalam rangka memberikan kepastian dan penjelasan mengenai perpajakan wajib pajak tersebut yang telah dilaporkan. Yang kedua yaitu tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan. Itulah dua tujuan dari pemeriksaan pajak. Materi yang ketiga yaitu jenis pemeriksaan pajak. Terdapat dua jenis pemeriksaan pajak, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat bekerja wajib pajak, serta tempat lain yang dianggap perlu. Sedangkan pemeriksaan kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak atau kantor pelayanan pajak. Materi selanjutnya yaitu kriteria dalam pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak bisa dilakukan dengan dua kriteria berdasarkan latar belakang pemeriksaan, yaitu yang pertama, pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin yaitu dilakukan karena berhubungan dengan pemenuhan hak dan atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Sedangkan kriteria yang kedua yaitu pemeriksaan khusus. Pemeriksaan pajak khusus ini dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko yang menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan khusus dijalankan dengan mengacu pada beberapa ketentuan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pemeriksaan pajak. Berdasarkan jenis dan periode pencatatan, ruang lingkup pemeriksaan pajak memiliki cakupan objek pemeriksaan antara lain. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis pajaknya. Terdapat 3 ruang lingkup, yaitu yang pertama satu jenis pajak, 2 beberapa jenis pajak, dan 3 seluruh jenis pajak.
Ruang lingkup yang kedua yaitu berdasarkan periode pencatatannya yang meliputi pertama, 1 masa pajak, 2, beberapa masa pajak, 3, bagian tahun pajak, dan keempat yaitu tahun pajak atau 1 tahun pajak. Materi selanjutnya yaitu jangka waktu pemeriksaan pajak. Terdapat 2 jangka waktu dalam pemeriksaan pajak, yaitu yang pertama jangka waktu dalam pengujian dan yang kedua yaitu jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. Jangka waktu pengujian terbagi 2, yaitu apabila pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan, jangka waktu pengujian dilakukan paling lama 6 bulan. Sedangkan yang kedua yaitu apabila pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor, jangka waktu pengujian dilakukan paling lama 4 bulan. Jangka waktu pemeriksaan pajak yang kedua yaitu jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan, baik pemeriksaan lapangan maupun kantor, dilakukan paling lama 2 bulan. Jadi jangka waktunya untuk pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan yaitu 2 bulan. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir mengenai standar pemeriksaan pajak. Standar pemeriksaan digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan dan merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan. Adapun standar pemeriksaan yang dimaksud meliputi standar umum pemeriksaan, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan. Kita masuk pada standar pemeriksaan pajak yang pertama yaitu standar umum pemeriksaan. Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak yang melaksanakan pemeriksaan harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yaitu yang pertama, telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Yang kedua, menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama. Yang ketiga, jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara. Dan yang terakhir yaitu taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Standar pemeriksaan perpajakan yang kedua yaitu standar pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan juga harus dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan yang meliputi hal-hal berikut ini. Yaitu yang pertama, pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Yang kedua, pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan yang telah disusun. Yang ketiga, temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang keempat yaitu pemeriksaan dilakukan suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim. Selanjutnya yaitu tim pemeriksa pajak dapat dibantu seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu. Yang keenam yaitu apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor DJP, tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan atau tempat lain yang dianggap perlu pemeriksaan pajak. Standar pemeriksaan yang terakhir yaitu standar pelaporan hasil pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kepentingan kewajiban perpajakan
harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai dengan standar pelaporan hasil pemeriksaan sebagai berikut. Yang pertama, LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan. Yang kedua yaitu LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurang-kurangnya memuat hal-hal berikut. Yang pertama, penugasan pemeriksaan, identitas wajib pajak, pembukuan atau pencatatan wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, data atau informasi yang tersedia, buku dan dokumen yang dipinjam, materi yang diperiksa, uraian hasil pemeriksaan, ikhtisar hasil pemeriksaan, perhitungan pajak terutang, dan simpulan dan usul pemeriksaan pajak. Baik, itulah hasil penjelasan saya mengenai dasar pemeriksaan pajak. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.